Halo, ketemu lagi bersama saya Antasena Urban Farming. Welcome to my channel. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin di luar batas kesadaran atau di luar standar. Membuat jagaba di tempat yang sangat panas. Bisakah seperti itu? Tapi kenyataannya bisa tuh. Kali ini tema hari ini kita bukan review tentang jagaba. Saya akan mereview tentang mengkaji lebih tepatnya mengkaji tentang apa itu leaf mold, kompos E4 tanah humus. Tapi sebelum kita mulai kajiannya, kita lihat dulu apakah bisa jagaba dibuat di tempat yang sangat panas. Ini di dak, di atas genting ya. Mari kita buktikan bersama-sama. Sehingga saya nggak pakai air loh. Saya nggak pakai air, saya hanya pakai air hujan. Tempatnya juga nggak standar, bukan seperti orang-orang buat itu. Di tempatnya tidak terkena sinar matahari, kasih air leri. Bentar ya, sabar. Memang dibuat seperti ini ya. Bahannya juga yang ada di sekitar sini, tidak nyari di mana-mana. Nih, kita lihat dari dekat. Apakah bisa jadi jagaba? Lihat, ini bukti nyata. Kalau ini rekayasa tidak mungkin jadi seperti ini. Nih, jadi toh. Ini hanya air hujan. Terus ini jebolan dari kale sama akarnya yang sudah tua. Dan ini rumput. Ini ada rumput. Saya ambil ini semedianya, saya taruh di situ. Saya taruh di air gitu aja. Dan jadi. Nah, ini kan bisa saya langsung saya aplikasikan ke tanaman, kan dekat, tinggal saya campur. Ini tempat panas loh, bisa jadi jagaba. Ini tempat panas ini. Enggak cuma ditutupin aja, tutupi aja, nggak full loh. Ini bolong-bolong loh, bolong-bolong. Oke, ini memang karena sudah saya buktikan berulang-ulang, maka saya sudah jadikan tutorialnya di rumput adalah di video sebelum saya. Sebelum ini judulnya tutorial rumput adalah rajanya tanaman vegetatif atau pupuk vegetatif. Jadi kita mulai kajian tentang leaf mold. Oke. Saya biasanya belajar itu tidak secara tekstual ya, saya lebih belajar itu secara kontekstual. Jadi saya harus memahami kinerja dan bagaimana sih yang dimaksud oleh para pemberi ilmu ya, seperti Paleoorganik TV, seperti Munandar TV, seperti penyuluh pertanian. Itu biasanya saya lihat, terus saya dengarkan, kadang saya ulang-ulang seperti itu sampai saya paham. Setelah paham, saya simpulkan. Setelah saya simpulkan, saya bisa mengerti, oh ternyata ini yang dimaksud, ternyata ini yang dimaksud. Nah, ketika jadam ini, kita bicara tentang jadam ini begitu viral, begitu boom, maka saya juga belajar tentang jadam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud jadam itu? Nah, kayak gitu kan. Setelah saya detail tahu, yang dipakai dia leaf mold. Kalau kita biasanya para organik pemula pakainya E4, pakai kompos yang dibuat dari E4. Terus jadam mengeluarkan lagi pakainya leaf mold. Leaf mold itu seperti
Jadi leaf itu daun, mol itu cetakan ya, cetakan daun. Nah sebenarnya leaf mol, kompos, dan tanah humus itu sama aja. Itu sama aja, penyebutannya yang berbeda. Bedanya apa? Nggak ada yang beda. Memang leaf mol itu bisa dibilang lebih komplit. Humus, kompos, ya kalau kompos enggak ya. Kalau kompos karena dibuat dari E4, dia nggak begitu komplit, nggak seperti leaf mol. Jadi bedanya itu begini ya. Di pabrikan E4 itu dibedakan menjadi 4 jenis. Bakterinya dipisah-pisah. E4 warna coklat untuk unggas. E4 warna kuning untuk tanaman, tumbuhan atau mengurai kohe, pemakan tumbuhan juga. Terus E4 warna biru untuk mengurai kotoran manusia. E4 warna pink, jambon atau merah muda untuk mengurai kotoran ikan. Ini di pabrik dipisah bakteri ini, ya kan? Tapi di leaf mol itu tidak, dia jadi satu di situ. Makanya sering toh di kajian jadam leaf mol itu kalau bisa cari yang di tempat yang beraneka tempat gitu loh, maksudnya beraneka tempat di sana, cari leaf mol di sana, cari leaf mol di sana. Itu saya tahu, paham banget fungsinya, karena keanekaragaman mikroorganisme di dalam tanah ini akan bisa lebih saling menguatkan. Seperti begini, di hutan itu kotoran hewan itu tidak hanya kambing atau kerbau atau apapun itu, tapi bisa kotoran dari ayam, dari manusia, dari bangkai, dari hewan yang telah membusuk dan sebagainya, itu diurai oleh mikroorganisme yang berada di hutan. Berarti mikroorganisme yang di hutan itu komplit. Kalau di E4 dipisah-pisah kan begitu. Ini contohnya, ini seperti ini. Saya pernah melakukan risetnya, saya tahunya seperti ini. Saya pernah ambil itu tanah yang non mikroorganisme. Jadi tanahnya itu tandus. Terus saya kasih kompos dari E4. Setelah itu setelah jadi kan di sini kan yang punya rumah ini kan ternaknya kenari. Nah, suatu ketika kenari ini ada yang mati. Secara logika, wah, kenarinya jangan dibuang, enaknya dipendam aja di media biar jadi pupuk. Tapi kenyataannya ketika dimasukkan ke media saya selama 6 bulan itu dia masih utuh, tanpa ada cacat sekalipun, masih ada bulunya, warnanya kuning kayak gitu. Gitu. Nah, tapi ketika saya ambil media di tempat lain, bukan di tempat yang tandus, tempatnya yang agak subur di sana, di daerah sana, medianya, tanahnya, terus saya campur kompos, saya masukkan jadi media tanam, ada yang mati lagi burung, saya masukkan di situ. Itu hanya jarak 3 bulan hancur semua, jadi cuma tulang kecil-kecil. Nah, ini saya terus berpikir, oh ternyata E4 itu tidak bisa mengurai bangkai gitu guys. Jadi paham deh, E4 tidak bisa mengurai bangkai. Kalau di tempat lain atau leaf mol atau mungkin mikroorganisme yang di benar-benar di hutan, nggak usah di hutan lah, di tempat kita itu sebenarnya ada pengurai bakteri yang di tanah yang mengurai bangkai. Karena saya pernah mencoba, di depan rumah saya kan ada pohon belimbing itu. Kalau ada tikus mati yang diracun oleh tetangga saya, baunya kan kemana-mana. Saya pendam di situ, di depan rumah itu. Saya pendam itu. Itu juga terurai 3 bulan. Nah, yang menjadi kajian sekarang ini adalah ternyata leaf mol atau kompos humus, tanah humus. Nggak perlu jenengan tanah humus itu harus di bambu. Ya memang bagus di bambu, tapi tidak harus. Dimanapun bisa. Jadi leaf mol, ya, tanah humus, jenengan ambil di mana saja, asal tanah humus. Tanah humus kan karena memang mikroorganisme yang di dalam itu kan banyak. Terus banyak penimbunan
daun yang akhirnya menjadi lembab, akhirnya dimakan oleh mikroorganisme lalu diuraikan di situ. Di mana saja itu sebenarnya bagus juga untuk media. Jadi lebih beraneka ragam untuk mikroorganisme. Jadi nanti kalau seandainya kucing mau buang kotoran di situ itu bisa terurai, atau bangkai bisa, atau mungkin kan kita nggak tahu ya, maksudnya kompos atau kotoran apapun yang masuk ke media kita kan nggak paham. Nah, kalau di leaf mold atau tanah humus sebenarnya sama sih, tanah humus, leaf mold itu sama. Itu kemungkinan bisa semua terurai, kotoran manusia, kotoran. Jadi nggak kayak E4. E4 itu memang dipisah-pisah karena memang itu pabrikan ya, pabrik itu lebih ke bisnis. Tapi kalau leaf mold atau kompos atau tanah humus itu kan kita mencari mikroorganisme langsung di alam, itu kemungkinan sudah komplit. Jadi ada pengurai kotoran manusia, ada pengurai bangkai, ada pengurai mungkin kotoran kucing, kalau di tempat kita kan ada kotoran hewan. Nah, leaf mold atau kompos itu juga bisa dikembangkan. Dikembangkannya kan seperti itu, yang kita tutorialnya kan banyak ya di YouTube ya. Tutorialnya pakai karbohidrat. Jadi enggak harus kentang, pokoknya karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita ambil dari aileri, kita kembangkan di situ bisa. Jadi leaf mold sendiri bisa dikembangkan untuk memfermentasi kohe sapi, kohe kambing, atau yang jenengan pikir bisa banyak kohe unggas itu bisa, atau mungkin kohe manusia itu bisa. Jadi lebih beraneka ragam untuk bakterinya itu bisa sebenarnya. Jadi kalau jenengan mau buka lahan yang nol mikroorganisme seperti bekas pupuk kimia, itu untuk metode jadam itu bagus. Metodenya dia simple dan simple dan irit sekali. Jadi demikian ya kajian leaf mold dari saya. Jadi apa itu leaf mold, bagaimana mengembangkannya, jenengan sudah tahu di banyak channel YouTube yang sedang viral-viralnya mengembangkan apa itu jadam, apa itu leaf mold. Nah, di sini nanti kalau sampai sudah paham, sampai nggak perlu beli E4 untuk memfermentasi. Cukup jenengan ambil leaf mold, atau kalau di sini tanaman itu tumbuh kan ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme di sini itu bisa juga dikembangkan. Ambil aja, kasih di kaos kaki model jadam, kasih kentang, jadi juga. Kan yang intinya kan mikroorganisme. Jadi nanti kalau jenengan delalah itu di kebun gitu, mau cari E4 jauh, daunnya banyak di situ, sampahnya udah timbulin aja, kita buat jadam atau buat pengembangan mikroorganisme. Apa itu istilahnya ya, ada yang istilahnya jadam, ada istilahnya apa ya, terserah monggo ya mau menamakannya. Mengembangkan mikroorganisme bisa dari bekas tanaman ini, bisa bekas tanaman ini tanahnya diambil, kasihkan di tong gede gitu, atau seperti itu nggak masalah. Masukkan di situ, kasih aileri atau kasih kentang, diamkan aja, kasih garam, diamkan, itu nanti pasti jadi. Jadi nggak perlu jenengan harus leaf mold, tidak harus leaf mold itu tidak, ini pun bisa. Jenengan percaya, buktikan sendiri. Di sini ada mikroorganisme. Kalau mikroorganisme dikasih karbohidrat itu dia berkembang. Makanya kalau bedanya dengan rekan-rekan yang organik yang pakai air tetes tebu, molase itu, kalau molase kan mikrobakterinya dihidupkan terus. Kalau di sistem jadam kan tidak. Begitu jadi berbuih banyak langsung disiramkan ke tanaman, ke media. Tapi kalau seandainya tidak segera disiramkan menjadi POC, maksudnya gimana? Mikroorganisme tersebut akan memakan
apa yang ada di situ, setelah itu mati. Setelah itu apa yang dimakan menjadi POC, jadi pupuk organik cair kan begitu. Tapi beda dengan yang dikasih molase. Begitu jenengan kembangkan ini ya, masukkan di air, kasih karbohidrat, kasih molase, dia akan hidup terus seperti POC. POC itu kan sepertinya memang nggak ada apa expirednya. Begitu mau mati, kasih molase, hidup lagi. Jadi POC bisa panjang banget untuk usianya selagi ada yang dimakan di situ. Itu sama. Kalau sistem jadam dengan sistem kerja kayak gini ini sama. Airnya ini kayak gini nih, mikroorganisme diambil, kembangkan, setelah itu jenengan buat ngomposnya untuk fermentasi daun-daunan yang banyak, itu bisa siramkan aja 1:2, 5:10 ya. Siramkan di situ, udah tutup gitu aja, nanti dia akan sama dengan kejadian di leaf mold atau tanah humus. Agak belepotan ya. Tapi kalau seandainya jenengan paham, ya jenengan ulang-ulang saja. Oh ternyata begini-begini, nanti jenengan, oh ternyata mikroorganisme itu sudah ada di seputar kita. Kita tinggal kembangkan, kita jadikan pupuk, atau mau jadikan POC, atau mau dijadikan untuk biang kompos, atau mau dijadikan apa, nanti bisa. Jenengan pahami aja apa yang saya paparkan tadi, karena ya keterbatasan, mungkin saya bukan seseorang yang profesor atau dokter yang bisa pandai berbicara. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di otak saya selama ini. Saya memahami bagaimana organik bekerja, saya memahami bagaimana alam bekerja, saya memahami bagaimana tanaman itu saling berbagi, saling, ya begitulah, malah nanti jadinya panjang lebar. Yang penting jenengan paham, jenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya paparkan. Demikian nggih, akhirul kalam. Semoga saya dapat menginspirasi teman-teman yang lain untuk lebih bersemangat berorganik. Salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.